Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim, sadaqallahun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun kita berada, semua dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, rahmat dan keampunan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan tausiah kita pada kesempatan ini, Ramadan momentum untuk kita bertaubat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang telah kami bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyeru hambanya untuk segera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang diselenggarakan tanpa menunda-menunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat. Yang pertama sekali, kita bertaubat di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kita bertobat dengan mensegerakan tanpa kita tunda-tunda. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera bertaubat.
sebelum ajal memanggil kita, maka kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasih ada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, karena yang namanya kita insanul kamil, tidak ada kita luput dari segala dosa dan noda. Selama 11 bulan ini, dalam tahun ini, mungkin kita bergelimang dengan dosa, banyak lalainya daripada ingatnya. Maka kesempatan di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, kami mengajak kepada kita semua, mari kita introspeksi, memuhasabah diri atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah pintu taubat Allah masih terbuka seluas-luasnya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwasanya barang siapa yang belum sidratul maut sampai ke ujung tenggorokannya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sakaratul maut. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa syarat taubat yang harus kita persiapkan. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadul Shalihin menerapkan syarat bertaubat secara singkat ada 3. Yang pertama sekali adalah berhenti dari dosa yang kita lakukan. Yang kedua, menyesali dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bertekad tidak akan pernah kita mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan manusia, dengan insan, maka syarat taubat ditambah satu lagi, yaitu kita bebaskan diri dari hak manusia tersebut. Kita mohon ampun, mohon maaf kepada saudara yang pernah kita buat dosa. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak mau bertaubat, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah kita termasuk orang yang celaka. Celakalah orang-orang yang tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi, tatkala namaku diucapkan di hadapannya. Dan celakalah orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, sementara ibu bapaknya masih hidup. Dan lebih celaka lagi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang hamba yang apabila Ramadan, bulan berkah, datang di hadapannya, dia tidak mau mohon ampun, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka itulah orang yang paling celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semasih nyawa masih ada di badan kita, semasih bisa kita menghirup udara yang segar, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk senantiasa berta'abbud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang menjamin kita bisa hidup besok pagi. Aynama takuna yudrikumul maut walau kuntum fi buruj musayyadah, kata Allah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu, walaupun kamu berada di mahligai yang amat kokoh, kata Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah sama-sama kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kembali ke haribannya menjadi insan kamil dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali ke haribannya menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.